Jadi karena seakan-akan belum melakukan. Indonesia itu dulu kedatangan Islam itu tidak pernah dipertentangkan antara Islam dan negara, sehingga diskusi itu sudah salah karena para wali itu tidak pernah mempertentangkan Islam dan keindonesiaan atau kebinekaan. Satu, bahwa para wali itu misinya dakwah, di mana-mana dakwah itu pasti ketemu yang berbeda, mulai beda agama, beda pilihan madhab, beda tradisi, beda kultur. Jadi itu tidak perlu dipertentangkan, tapi malah itu jadi lahan dakwah. Sehingga kita ini kalau diminta diskusi hubungan negara dan agama malah bingung, memangnya kenapa? Itu seperti dulu zaman P4, saya punya kawan di Jogja, teman saya nulis tafsir Profesor Zaini, itu pernah zaman Pak Erto disuruh sosialisasi P4 di Papua. Apa hubungan Pancasila dan UUD 45? Itu orang Papua jawab, hubungannya baik-baik saja Pak. Jadi yang unik itu ketika disuruh baca Pancasila, 1 Pancasila, 2 ketuhanan yang Maha Esa. Nah, akhirnya 6 kan? Kenapa Pancasila jadi 6? Yang unik itu ketika ditanya, ini saya melihat langsung di TV 7 itu, Indonesiaku itu. Ada anak-anak kecil ditanya, bendera ini milik siapa? Bendera merah putih itu. Jawabannya apa? Milik sekolahan Pak aja. Karena memang milik sekolah. Itu yang tanya itu kaget. Milik sekolahan Pak. Nah, tentang tema ini mohon dibaca ini langsung start ya, langsung serius karena tadi sudah kayak jurkam tadi, ini yang langsung khas ilmuwan. Ini sebagai penghormatan saya pada Yunisma, ini khas keilmuan. Imam Zuhri adalah gurunya Imam Malik. Ya, saya ulang lagi ya, Imam Zuhri adalah gurunya Imam Malik. Halaman 29. Ini langsung start saya baca halaman 29. Dan ini terutama yang para punggawa-punggawa ini. Saya baca ya. Ini teks tidak ada yang saya rubah, memang persis seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu Zuhri, ini gurunya Imam Malik. Fama futiha fil islami fathun qablahu kana a'zama minhu. Innama kanal qitalu haitsul taqon nasu. Falam makanatil hudnatu wa wadu'atil harbu wa amanan nasu ba'duhum ba'do wal taqaw fatafawadu fil hadits wal munaza'ah. Falam yaklim ahadun bil islami yaqilu syai'an illa dakhula fihi. Walaqad dakhalataini kasanaten mithlu man kana fil islam qabla dzalika wa aktsar. Terus ini ngomongnya harus santai, nggak boleh provokatif. Begini, kita tahu dalam perdamaian Hudaybiyah itu poin-poinnya itu semuanya merugikan Islam. Di antaranya adalah jika yang Islam masuk kafir harus dibiarkan, karena berarti masuk ke habitat asli. Karena Nabi sebelum jadi Nabi, komunitas pokok itu kafir, sehingga kalau Islam masuk kafir kembali ke habitat. Tapi kalau Islam masuk kafir, kafir masuk Islam itu harus dikembalikan karena dianggap bid'ah. Maka kalau kamu dituduh bid'ah itu tenang saja dulu, Nabi itu ya dituduh ji'ta bidinin muhdas, kamu datang dengan agama yang baru. Cuma agak diteruskan wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Jadi orang-orang kafir dulu kalau ngomentari Nabi, ji'ta bidinin muhdas, kamu datang dengan agama yang apa? Baru. Nabi nurut. Semua perjanjian yang merugikan Islam itu Nabi nurut. Tapi Nabi hanya minta satu hal, jangan ada perang 10 tahun. Dan orang boleh seminar, boleh diskusi tentang Islam. Ya ini dengerin betul ini. Jadi saya tidak akan provokatif, ini pakai logika. Nanti bisa dipakai disertasi doktor. Tapi saya minta orang boleh diskusi, boleh seminar tentang Islam. Akhirnya saat itu juga ada orang yang masuk Islam. Di depan tulisan itu belum kering istilahnya. Datang ke situ namanya Abu Jandal bin Suhail bin Amr. Itu datang ke Nabi, ya Rasulullah saya ini mau masuk Islam. Kata orang-orang kafir, ini pertama Muhammad, kamu komitmen enggak sama perjanjian? Kalau kamu komitmen harus kamu kembalikan. Nabi bilang,
ya Aba Jandal kamu kembali ke mereka, ke habitat mereka, yaitu menjadi kafir, di komunitas kafir maksudnya. Akhirnya nangis. Umar, Sayyidina Umar itu mendekati Abu Jandal, kemudian memberi isyarat supaya ngambil pedangnya. Jadi isyaratnya wong ini baca ora wis. Maksudnya orang-orang kafir. Tapi Abu Jandal nggak mau. Singkat cerita akhirnya kembali ke komunitas kafir. Tapi yang dikatakan Imam Zuhri cara analisis ini nggak bisa pakai provokatif, harus pakai analisis. Innama kanal kitalu haitsul takon nasu. Yang namanya perang itu menjadikan orang tidak berpikir jernih. Ini poin yang diambil oleh Rasulullah. Kalau dibahasakan Nabi curi kesempatan, masuk Nabi dikatakan mencuri, meskipun itu hanya bahasa ya. Enggak mungkin lah kita bahasakan seperti itu. Saya ulang lagi ya. Kenapa ada perang berkesinambungan sampai tahun ke-8 Hijriah? Mulai tahun kedua ada perang Badar sampai tahun 8 Hijriah itu perang terus. Nabi sama orang kafir perang terus. Akibatnya apa Pak Profesor? Namanya perang itu ya nggak kau bermikir. Pokoknya agar ketemu Islam perang, Islam ketemu kafir perang nggak kau bermikir. Padahal Islam itu bisa diterima oleh akal sehat, harus lewat diskusi, lewat pengamatan, lewat pemikiran, lewat pengendapan berpikir. Makanya Nabi tahu ini masalah besar. Kalau orang perang terus, itu gak kober mikir Islam, tidak sempat diskusi tentang Islam. Makanya Nabi hanya minta satu poin. Oke, perjanjian ini saya turutin semua, tapi saya minta orang kafir semuanya boleh mendiskusikan Islam, boleh seminar tentang Islam. Mereka bilang iya, pada pikiran mereka kan diskusi paling piye. Ternyata betul, ada diskusi. Terus temanya gini, kira-kira bener di Muhammad sampai Abu Jahal. Terus Tuhan Muhammad sama Tuhan Abu Jahal itu keren mana? Diskusi. Tuhan Muhammad itu khaliqus samawati wal ardi, yang menciptakan langit bumi. Sebagaimana kampanyenya Muhammad. Ya mereka masih jangkar bilang Muhammad. Kalau Tuhan kita, ya berhala itu yang kita bikin, yang kadang rusak, yang kadang kudanan, terus lemutan, pokoknya terus diskusi. Kita kok bener pengirannya Muhammad. Terus Muhammad Abu Jahal. Mulai dhisik Muhammad itu ratau bodoh nih. Mulai dulu Muhammad tuh gak pernah bohong. Abu Jahal, waduh, wis bodoh nih ngongkonan. Wis